Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang membuat catatan dari apa yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Ya, pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan saudara kenapa kita harus mencatat apa yang Tuhan berikan ketika kita memperoleh suatu janji Tuhan atau firman-Nya yang menuntun kita, supaya itu membantu kita memperoleh visi Tuhan dan lebih mudah untuk menggenapinya. Sebenarnya Tuhan itu taruh visinya atas setiap kita. Masalahnya tergantung respon kita. Apakah kita bisa menangkap visi itu dengan baik? Nah, kita akan sama-sama belajar mengenai langkah memperoleh visi dan merealisasikannya. Saya ambil dari kitab Habakuk. Jadi kita belajar dari Nabi Habakuk ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi yang pertama, kita menerima visi itu dulu. Nah, bagaimana kita bisa menerima visi? Ya, kita harus membangun kedekatan hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sehingga seperti Habakuk tadi bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, katakan di ayat 1 di situ, meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Artinya kita menerima visi. Tuhan taruh visi apa di dalam setiap pribadi kita. Kemudian langkah yang kedua itu dicatat, saudara, seperti di Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi di sini Habakuk menulis apa yang diberikan Tuhan melalui penglihatan. Nah, kita juga belajar untuk menulis atau mencatat visi yang sudah kita terima, supaya kita nggak lupa, saudara, karena Tuhan itu memberikan step by step, ya, tidak langsung dalam satu visi yang jelas yang bisa kita mengerti. Nah, yang ketiga langkahnya adalah menantikan penggenapannya. Itu terlihat masih di ayat 1, ada kata aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi menantikan penggenapan atau visi, bisa janji, ya, apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan berikan visi untuk kita. Ini adalah fase yang paling lama, fase inkubasi, fase untuk menantikan. Memang nggak enak, saudara, ya, fase untuk menantikan sesuatu. Tapi menantikan di sini bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, kita pasif atau kita do nothing. Tidak, tapi kita akan terus on progress. Caranya bagaimana? Jadi ilustrasinya seperti puzzle, saudara, ya. Puzzle itu kan terdiri dari potongan-potongan kecil. Dan Tuhan tidak akan memberikan kepada anak-anaknya itu satu kotak, nih serahin, kamu susun puzzle itu seperti menjadi gambar atau visi yang dimau. Tidak, tapi Tuhan akan memberikan itu satu potongan kecil puzzle itu, yang katakan puzzle pertama. Nah, hari pertama saya akan pasang puzzle itu. Nah, ketika puzzle itu saya terima, saya akan coba untuk membuatnya, untuk menerapkannya. Jadi dilakukan apa yang diberikan oleh firman Tuhan yang kita catat dan kita lakukan. Itu seperti memasang potongan kedua supaya match dengan potongan pertama. Nah, seringkali ketika kita mencocokkan puzzle ini nggak langsung klop, saudara, kan kalau kita lihat puzzle itu ada potongan-potongan yang supaya masuk tepat gitu. Nah, kita sering mencoba. Nah, ada kalanya potongannya hampir mirip, tapi seringkali kita memasukkan, kayaknya udah cocok. Katakanlah puzzle yang kedua ini, potongan ini saya taruh di atasnya. Nah,
Tuhan mengkoreksi, bukan di situ nak, harusnya bukan di atas, di sebelah kanan. Tapi saya ngeyel, saya tetap pasang, kayaknya cocok kok di sini. Ya, tapi gambarnya tuh nggak sesuai, nggak nyambung saudara. Nah, itu yang seringkali kenapa Habakuk tulis supaya mengingatkan saudara ya dengan visi yang semula. Kalau nggak dicatat kan kita lupa, kita merasa potongan itu sudah benar, tempatnya ada di sana. Itu terlihat di Habakuk 2 ayat 1 di akhirnya ya saudara, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dalam kitab bahasa Inggrisnya itu lebih jelas saudara, di New King James Version dikatakan, and what I will answer when I am corrected. When I am corrected. Jadi saya mau dikoreksi oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita butuh hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan akan tolong kita untuk bisa mencocokkan pasal ini dengan baik untuk menjadi satu visi gambar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus nurut ya, kita punya hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus yang akan tolong. Jadi setelah pasal kedua kita kerjakan, kita lakukan firman Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan akan berikan pasal ketiga dan seterusnya sampai itu menjadi satu gambaran besar dan terlihat di sana, terlihat dengan jelas visi itu. Baru kita ngerti, oh Tuhan itu, maksud Tuhan itu memberikan visi, dan day by day Tuhan memberikan penggenapannya. Itu step by step memberikan pada kita, karena pikiran kita itu terbatas saudara, jadi tidak bisa langsung terima seperti rancangan Tuhan itu kan jauh ya saudara. Kadang kita untuk mengerti sampai sejauh itu nggak nyampe saudara, jadi perlu step by step yang Tuhan berikan hari lepas hari. Itu sebabnya kenapa dibutuhkan waktu untuk menantikan penggenapan visi Tuhan ya. Jadi di Habakuk 3 ayat 16 dikatakan, Habakuk 3 ayat 16 yang D ya, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Jadi langkah yang ketiga setelah kita menantikan penggenapannya, sekalipun dalam penggenapan itu kita kadang mengalami hambatan, it's okay, terus ongoing terus saudara, sampai terlihat gambar besarnya ya, visi yang Tuhan berikan. Nah, yang terakhir adalah perkatakan. Habakuk di situ mengakhiri tulisannya dengan bermazmur saudara. Nah, ketika Habakuk bermazmur di Habakuk 3 ayat 17 dan 18, dia belum menerima janji Tuhan itu. Dia belum memperoleh visi itu, dia masih dalam masa penantian. Terlihat dari apa yang dikatakan di situ. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Mungkin ini sama dengan kondisi kebanyakan dari kita hari ini, karena pandemi ya saudara, tidak mudah. Banyak yang mengalami kekurangan, banyak yang mengalami harus berputar untuk mengalihkan usaha, harus usaha apa, karena usaha ini nggak jalan, usaha itu mulai menurun dan sebagainya. Keadaannya mungkin hampir mirip dengan kita, tapi Habakuk punya iman, dikatakan, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Habakuk punya satu iman yang luar biasa. Itu sebabnya dia tulis juga di Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi ketika belum memperoleh
janji atau visi Tuhan belum digenapi, Habakuk tidak menjadi kecil hati, dia perkatakan terus dengan bermazmur. Bermazmur adalah satu cara untuk memperkatakan firman Tuhan. Ketika diperkatakan, iman itu timbul, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Miliki renungan, diary with God. Terima kasih, Tuhan memberkati.